Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Vita Supriyanti tentunya dalam tayangan kesayangan kita podcast RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb. Sahabat sehat, siapa yang tidak mengenal jajanan hits Cikibul atau Ciki Ngebul yang akhir-akhir ini ramai digandrungi tidak hanya pada kalangan anak-anak, remaja bahkan dewasa. Dengan tampilan yang menarik dan juga rasa yang tentunya bisa memikat hati anak kecil, ternyata memiliki potensi yang cukup bisa membahayakan kesehatan. Nah, Kementerian Kesehatan bahkan melansir pada awal bulan Januari sejumlah kasus keracunan Cikibul pada beberapa anak di wilayah Indonesia. Nah, lantas apa sebenarnya Cikibul ini? Seberapa berbahaya apabila dikonsumsi oleh anak-anak dan bagaimana upaya untuk mengatasinya? Untuk itu, edisi podcast kali ini kita sudah hadirkan seorang dokter spesialis anak RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb. Beliau adalah Dr. Sylvia Wijaya SPA yang akan mengedukasi kita seputar bahaya jajanan Cikibul pada kesehatan anak. Ya, langsung saja kita sapa Dr. Sylvie. Selamat siang Dr. Sylvie. Selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya dokter? Ya, sehat-sehat. Ya, alhamdulillah. Sahabat saya di rumah, sebelum kita lanjut berbincang soal Cikibul ini nih, jangan lupa ya untuk follow IG kami @rsuma7 dan jangan lupa untuk like video ini, komen dan juga subscribe channel YouTube RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb. Ya, Dr. Sylvie, sekarang itu lagi-lagi ya dok, kita bertemu untuk sesi yang lagi viral-viralnya ya dok ya. Mengulang sejarah di tahun lalu nih. Sekarang yang lagi viral adalah Cikibul di awal tahun 2022. Nah, sebelum kita berbincang lebih jauh tentang Cikibul nih dok, sebagai seorang dokter spesialis anak tentunya ya dok ya, pada usia berapa sih dok sebetulnya anak-anak itu boleh mengkonsumsi jajanan semacam snack itu seperti apa dokter? Jadi begini ya, untuk konsumsi snack pada anak-anak, memang kita sebenarnya tidak pernah menyarankan, karena sebenarnya makanan sehat yang dibutuhkan oleh anak-anak. Jadi makanan yang mengandung gizi yang cukup untuk tumbuh dan kembang anak. Namun jika anak-anak itu juga mengkonsumsi jajanan atau snack, sebaiknya memang gitu tidak dikonsumsi di bawah usia 2 tahun. Oh, jadi 2 tahun ke atas ya dok ya? Ya. Karena selain itu pada saat sebelum usia 2 tahun memang kita mengejar untuk tumbuh dan berkembang dari anak-anak itu sendiri. Sesungguhnya kita tidak menyarankan untuk adanya jajanan-jajanan itu dikonsumsi oleh anak-anak. Karena yang pasti dia banyak mengandung garam, terus kemudian dia ada pengawet dan kemudian juga ada penyedap yang juga nanti bahaya buat kesehatan dari anak-anak itu sendiri. Harus nunggu Cikibul, bahkan snack-snack yang banyak micinnya itu ya. Itu lagi digandrungi sama anak-anak sekarang sih, tapi nggak harus anak-anak sih, orang dewasa juga suka snack sepertinya. Ya, betul. Ya. Jadi sebaiknya ibu-ibu di rumah ini lebih baik memberikan makanan yang sehat dan bergizi ya dok ya. Biasanya kan usia 2 tahun mulai diperkenalkan makanan-makanan buah-buahan gitu ya dok ya, atau ngolah sendiri gitu ya dok ya? Ya, olahan sendiri memang akan lebih terjamin dari sistem kesehatannya dan akan lebih mengetahui bagaimana anak-anak itu bisa menerima atau respon anak-anak itu terhadap makanan tersebut. Gitu. Tapi kalau memang yang namanya anak-anak ya dok ya, pasti kan tergoda untuk cemilan, snack seperti itu ya nggak apa-apa ya dok, asalkan mungkin dibatasi gitu ya dok ya. Jadi begini, untuk dari bunda-bunda atau orang tua sekalian, memang kita tidak pernah menyarankan untuk anak-anak apalagi usia di bawah 2 tahun, di bawah 3 tahun untuk mengkonsumsi jajanan-jajanan snack ini ya. Nah, untuk bunda-bunda sekalian, orang tua juga saya sangat memotivasi dan menyarankan jika dari orang tua ini juga ada yang mengkonsumsi jajanan-jajanan seperti itu, sebaiknya tidak di depan anak ya. Karena anak sendiri akan memiliki rasa ingin tahu untuk mencoba dari jajanan tersebut. Orang tuanya nyuruh anaknya, nggak boleh makan snack, tahu-taunya dia yang ngemil ciki-ciki gitu kan ya. Nah, jadi orang tua juga harus bisa memberikan contoh yang baik pada anaknya. Ya, gitu ya dok ya. Oke dok, kita sekarang balik lagi nih ke yang lagi viral di awal tahun 2022 dok ya. 2023, sorry. Ya. Cikibul atau Ciki Ngebul gitu ya dok. Itu sebenarnya apa sih dok? Kenapa ada fenomena seperti itu dan kenapa kok sampai berbahaya? Ada apa sebenarnya di balik Cikibul itu dokter?
Jadi untuk jajanan Cikibul ini memang dibuat sangat menarik ya. Saya lihat ya mulai dari warna-warni ya, terus ada efek smoky, jadi ada efek asap-asapnya. Kalau katanya kerennya tuh smoky, jadi anak-anak itu seperti waktu mengkonsumsi itu seperti ada gas, rokok, seperti ada dingin-dinginnya seperti itu ya. Padahal sebenarnya bahan penambah dari Cikibul ini yaitu berupa nitrogen cair. Ya, seharusnya nitrogen ini berupa gas. Ya. Jadi dia akan bertahan dalam bentuk cair yang digunakan dalam Cikibul ini ya, salah satunya jika dia dibiarkan dalam suhu yang sangat rendah, yaitu minus 190 derajat Celcius. Minus 190 derajat Celcius ya, cukup tinggi sekali dan istilahnya kalau bisa kita asosiasikan sebenarnya dengan suhu segini itu sangat merusak untuk baik itu kulit, baik itu organ tubuh, dan ataupun juga paru-paru atau alat kesehatan yang lainnya yang ada di dalam tubuh kita. Karena dengan suhu segitu, dengan suhu sampai minus 190 derajat Celcius ini, itu bisa mengakibatkan kalau di kulit ya, karena dia dingin sekali dan dia tidak menguap dengan sempurna, sehingga menimbulkan luka bakar pada kulit. Bisa terbakar justru saking dinginnya ya dok ya? Ya, lecet, mulai dari lecet sampai kepada luka bakar. Sedangkan pada saat kita menghisap udara dari nitrogen cair ini, kan dia belum benar-benar menguap sempurna, sehingga mengakibatkan paru-paru kita ini terpaksa untuk menghisap sesuatu yang tidak sehat, sehingga bisa berbahaya. Apalagi buat anak-anak yang ataupun orang dewasa yang memiliki sakit atau gangguan saluran pernafasan. Selain itu juga dia juga karena dia bersifat gas, dia bisa dihirup juga sampai kepada saluran pencernaan kita, seperti lambung, usus, sehingga efek dari dingin ini dan penguapan yang tidak sempurna dari nitrogen ini mengakibatkan usus ataupun lambung bisa mengalami cedera, luka sampai kepada tukak lambung. Sampai luka ya dok? Iya. Padahal nitrogen itu di atmosfer kita itu 78%. Betul. Ya. Kita hirup pun sebenarnya tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa, karena pada saat itu dia adalah dalam berbentuk gas. Tapi karena pada saat dia ditambahkan kepada ciki-ciki snack-snack ini, menimbulkan dia harus dipertahankan dalam bentuk cair terlebih dahulu, baru menjadi gas. Iya. Seperti itu. Nah, saya kan pernah baca dok bahwa nitrogen itu juga sebenarnya digunakan dalam proses pengawetan makanan ya dok ya. Ya. Itu seperti apa dokter? Ada rekomend, berarti ada yang boleh dan tidak boleh ya dok ya? Ya betul. Jadi untuk nitrogen cair ini sebenarnya memang bisa digunakan untuk pendingin atau frozen daripada makanan. Tapi sebenarnya itu ada aturan tersendiri. Tidak sembarangan nitrogen cair digunakan untuk pendingin makanan. Jadi untuk para pelaku pasar istilahnya atau penjual ini ada terstandarisasi sendiri ya dari FDA atau Food Federation dari foodnya itu harus bagaimana. Kemudian pada saat pengolahan nitrogen cair itu harus diperhatikan bagaimana penyimpanannya, kemudian bagaimana penggunaannya, di suhu berapa dia aman, seperti itu. Dan yang selanjutnya yang perlu dipentingkan adalah ada sertifikasi atau tidak dari Badan tidak Makanan semua seperti orang itu. Ya dok ya boleh menjual nitrogen cair, apalagi asal mencampurkannya pada suatu pangan gitu ya dok ya. Betul, karena kita tidak tahu dan pada saat anak-anak mengkonsumsi itu biasanya anak-anak mengambil efek smoky-nya. Jadi masih ada hus. Serasa di kutub utara dok, kan kalau di kutub kalau makan sesuatu kan keluar asap gitu dok. Ya. Itu yang menarik sebenarnya buat anak-anak. Gitu. Jangankan anak-anak dok, kadang orang dewasa juga tergiur untuk nyobain efek smoky dari si itu Cikibul tadi itu. Jadi bahaya banget ya dok kalau tadi nitrogen itu bisa sampai ke organ tubuh gitu kan. Seperti apa dok ketika mengkonsumsi itu, efek toksisitasnya itu seperti apa dokter? Iya, jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan, memang dia bisa mengganggu mulai dari bagian paling luar kita lah, kulit yang pertama ya. Kita mulai dari luka ringan, lecet, sampai kepada luka bakar, kemudian di saluran pernapasan kita pastinya akan terganggu, karena yang seharusnya kita tidak hirup, tapi kita harus hirup. Seperti itu ya. Apalagi yang punya gangguan saluran pernapasan atau paru-paru, seperti orang asma, itu malah akan menimbulkan suatu sesak yang lebih berat daripada pada saat dia sakit itu sendiri ya. Kemudian pada saat organ pencernaan juga bisa terkena.
itu sangat fatal sekali akibatnya kalau memang itu diteruskan ya. Bahkan yang kemarin sampai anak yang di Tangerang atau di mana sampai dioperasi lambungnya ya dok ya gara-gara Cikibul. Tapi yang jadi pertanyaan, ini kan snack ini kan bukan muncul sekarang ya dok ya, sudah dari tahun ke tahun sebenarnya sudah ada gitu. Jujur saya pernah mengkonsumsi 2022 awal viral dok, hidup bulu. Tapi tidak menimbulkan efek, artinya biasa saja, atau yang terasa itu paling pertama kali ya cuma dingin gitu. Nah jadi kondisi seperti apa dok yang bisa menimbulkan efek pada anak itu, ada yang tidak menimbulkan efek itu juga seperti apa dok? Iya, jadi setiap anak itu memang memiliki respon yang berbeda. Ya, yang pertama seperti itu, yang kedua kita tidak mengetahui suhunya ini seberapa rendah sehingga mengakibatkan efek atau toksisitas pada kesehatan kita. Karena kan kita tidak mengetahui pada saat kita membeli Cikibul, kita tidak akan ada dibilang oh suhunya segini aman atau tidak, kita tidak tahu ya. Terus yang pada saat kita mengonsumsi itu ada beberapa orang yang istilahnya bukan pada saat asapnya masih ngebul-ngebul sekali, tapi dia sudah lebih hilang asapnya. Itu relatif lebih tidak toksik daripada pada saat keluar asap. Berarti semakin suhu dingin itu semakin berefek gitu ya? Ya, betul. Tapi sebenarnya ada dokter, saya juga pernah membaca ya dok, selain nitrogen cair sebenarnya juga ada dry ice. Ya, betul. Yang digunakan sebagai bahan untuk Cikibul. Nah, apakah dry ice ini juga berpotensi seberbahaya nitrogen cair itu dokter? Dry ice sendiri ini merupakan bahan yang terbuat dari gas karbon dioksida. Waduh. Jadi sebenarnya dia lebih korosif dan lebih toksik. Gitu. Cuman karena memang dry ice ini biasanya digunakan pada pendingin dari makanan-makanan yang frozen seperti itu ya, bukan langsung dikonsumsi. Jadi mungkin kita tidak merasakan efek bahayanya. Sedangkan yang lagi viral sekarang ini kan adalah dengan nitrogen cair seperti itu. Bisa jadi kemarin mungkin yang anak-anak yang nggak berefek itu bukan karena ditambahkan nitrogen cair, mungkin dry ice ya dok? Iya, kita tidak tahu ya, dia penjual beda-beda. Tapi sebetulnya sama berbahayanya kan dok? Iya. Kan dia tuh karbon dioksida yang juga, bayangan saya kan langsung dicampur ke pangan kayak gitu kan, sementara karbon dioksida juga toksik kan dok, juga racun yang dikeluarkan dalam pernapasan atau biasanya gitu. Sebenarnya karbon dioksida ini kalau secara gas dia lebih toksik sebenarnya. Lebih toksik dari nitrogen. Ya, betul, karena dia lebih berefek korosif dan lebih terbakar, lebih mudah terbakar. Seperti itu. Oke dokter. Nah, seperti yang saya bilang tadi dokter, sebenarnya kan fenomena Cikibul ini tuh udah lama ya dok ya, bukan muncul 2023 juga gitu. Nah, lalu kenapa kok baru sekarang gitu? Kasus apa sih yang mendasari Kemenkes sampai akhirnya turun tangan nih melarang penjualan Cikibul di Indonesia dok? Ya, jadi sebenarnya mungkin kalau gejalanya kan tadi saya bilang sudah ya, mulai dari gejala ringan sampai gejala berat. Pastinya ada gejala yang berat sehingga sampai menjadi perhatian dari negara kita ini, sehingga lebih diedukasi lah istilahnya untuk lebih berhati-hati, lebih waspada dan lebih aware terhadap bahaya dari Cikibul ini. Yang sampai saya tahu saat ini bukan meninggal, tapi sudah memang benar sampai dioperasi dan sebagainya. Luka bakar yang terutama bahaya. Sekarang kita mengetahui luka bakar di kulit aja sangat berbahaya ya, karena penguapan dehidrasi dan sebagainya. Tapi kalau pada saat terjadi di organ tubuh yang dalam akan lebih berbahaya lagi efeknya. Untuk di Kabupaten Sumeneb kira-kira sudah pernah ada kasus dok? Apa himbauan ini juga sudah sampai ke kabupaten kita dokter? Kalau untuk kasus, saya rasa sampai saat ini saya belum menemui ya. Tapi kalau untuk himbauan dari Kemenkes sudah nyampe ya, di Pemkab kita juga sudah nyampe, sehingga sudah ada juga brosur-brosur yang saya sudah tahu kalau memang awas bahaya Cikibul. Istilahnya lebih berhati-hati kepada orang tua ya. Terutama betul. Jadi kita tidak hanya, karena kadang-kadang begini, anak-anak ini kan ikut temannya. Sama orang tua tidak boleh, tapi ikut temannya, sama-sama bermain, sama-sama juga istilahnya punya uang jajan, akhirnya belilah dia bersama dengan teman-temannya. Untuk ukuran anak-anak itu cukup tidak terjangkau menurut saya dokter, karena kecil cup itu ya, pengalaman pribadi dulu gak sekarang dok, itu 15 ribuan sekap gitu, dan saya pikir itu cukup mahal untuk ukuran anak-anak gitu kan ya. Dan apa ya, ini juga merupakan sebuah fenomena ya dok, dimana memang semua orang, tidak hanya pemerintah tapi juga orang tua sih ya dok ya, yang terutama harus lebih aware lagi dengan
setiap langkah kecil anak nih ya dok ya. Gimana Ya. menurut dokter peran orang tua nih dokter dalam memberikan edukasi nih kepada anaknya? Jadi memang orang tua ini sangat berperan ya. Mulai dari bayi kecil sampai dia menjadi batita, sampai menjadi balita, bahkan sampai usia sekolah pun orang tua ini sangat berperan. Untuk mulai dari kesehatan anak, tumbuh kembang anak, sampai kepada edukasi anak, pendidikan anak, orang tua sangat berperan. Memang kita tidak lepas ya Mbak ya, karena di sini kan orang tua kan juga ada yang tidak hanya memperhatikan anaknya saja, tapi juga mungkin punya pekerjaan Betul, di tempat sibuk lain dan gitu. sebagainya. Tapi saya rasa edukasi kepada para bunda, pada orang tua, para ibu-ibu ini sebenarnya bisa disampaikan kepada keluarga yang lain, sehingga keluarga yang mungkin neneknya yang mengasuh itu bisa lebih aware juga. Jadi sama-sama dalam satu keluarga seperti itu. Tapi mungkin yang jadi tantangan selanjutnya adalah ikut teman gitu, betul kan dokter ya? Ya. Biasanya anak-anak yang kemarin kan itu rata-rata usia sekolah kan dok sudah Ya. ya. Apalagi jajanan ini tuh kalau dulu mungkin awal-awal itu mungkin di mall-mall besar gitu. Sekarang juga sudah jadi food street gitu Ya, yang mudah betul. dijangkau gitu kan. Nah, sekarang gimana nih dok kira-kira tipsnya gitu untuk mencegah agar hal-hal seperti ini, hal serupa itu tidak terjadi lagi terutama di kabupaten kita? Jadi begini, para bunda-bunda, para orang tua sekalian, untuk para bunda-bunda yang memiliki anak, baik itu usia batita, usia balita, ataupun sudah usia sekolah, edukasi pada anak sangatlah penting. Tapi sebelumnya, bunda sendiri juga harus mengenali bagaimana karakter anak, bagaimana anak ini memiliki keinginan untuk makan, tekstur apa, rasa apa yang anak suka, seperti itu. Yang pertama yang perlu bunda kenali. Yang kedua yang perlu bunda kenali, bunda juga perlu memberikan pesan juga kepada pihak sekolah. Oh betul. Ya, karena pada saat anak-anak kita ada di sekolah, tentunya kita nggak mungkin Bisa menjaga mengawasi anak gitu ya. mulai dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang ya Mbak ya, seperti itu. Jadi pemberian edukasi atau mungkin istilahnya kalau di sini titip sama gurunya ya. Mungkin seperti itu. Mungkin dibilang ada yang bilang kok perhatian sekali, detail sekali, nggak boleh ini, nggak boleh itu, tapi itu sangat penting karena beberapa anak juga ada yang istilahnya sistem tukar jajanan. Oh iya, mau nyobain gitu ya, kita nggak tahu ini sehat atau enggak jajanan dari temennya. Tuh gitu ya, betul. Jadi yang satu sebenarnya sudah dibawakan bekal oleh para bunda, tapi satunya lagi bilang, oh aku dibawain seperti ini, oh aku tidak dibawain, tapi aku dibawain duit sama teman-teman, sama ini, sama keluarga juga. Jadi waktu dia membeli dia tukar jajanan. Jadi kita nggak bisa mengawasi kalau pada saat di sekolah. Tetapi tips dari saya memang makanan rumah itu jauh lebih sehat daripada makanan jajanan yang di luar. Dan mungkin bisa lebih menarik lagi penyajiannya mungkin ya dok ya. Ya. Karena kan banyak nih mulai bekal-bekal bento-bentoan atau apa, mungkin harus lebih kreatif lagi. Variatif nih, ya, lebih variatif dan lebih kreatif. Atau mungkin kalau mau bikin cikibul ala-ala rumah gitu dok, bisa nggak sih dok masukin ke kulkas, ini es dong ya? Soalnya itu kan masih teksturnya kan tetap renyah kan, cuman ada dinginnya. Kalau udah masuk kulkas kan. Cuman kalau dimasukin ke kulkas kesannya lebih frozen lagi, bukan cuman diambil efek dinginnya saja, tapi jadi es dari teksturnya juga berbeda. Pasti anak belum tentu mau. Sedikit lagi dok, saya ingin kembali lagi tadi ke kalau sudah terkena sampai ke organ tubuh gitu ya dok ya. Itu kira-kira bagaimana dok nasib si anak ini? Penyembuhannya mungkin sembuh nggak dok? Saya membayangkan kalau organ tubuh dalam terbakar gitu ya dok ya, sampai terjadi luka segala macam itu gimana kira-kira itu dok? Ya, Ini juga biar jadi apa namanya watch nih sama bunda-bunda di rumah nih dokter, gimana? Nah, jadi kita juga harus memperhatikan melihat dari gangguan atau klinis dari anak sendiri ya. Yang diderita oleh anak ini seberapa derajatnya, berapa persenkah luka bakarnya, berapa beratkah yang diderita oleh anak karena efek dari nitrogen cair ini. Kita tidak bisa istilahnya, oh ini berarti seperti ini, berarti sudah berat ini anaknya. Mungkin setiap anak memiliki respon yang berbeda dan memiliki akibat dari konsumsi cikibul ini juga berbeda. Jadi ada anak mungkin yang hanya merasa di gusi, di bibir, rasa terbakar, tapi ada juga yang sampai muntah-muntah, mungkin perutnya mohon maaf
muntah ada darah, Oh, mungkin sampai seperti itu. segitunya Itu ya. yang sampai luka ya, sampai terjadi luka di lambung atau usus halusnya. Pastinya Seperti itu. pengobatannya juga lama Ya, ya, Dok. ya pasti lebih lama pengobatannya. Tapi yang pada dasarnya, pada intinya saya ingin sekali menyampaikan sama bunda-bunda untuk lebih memperhatikan anaknya lagi ya. Karena anak ini tidak hanya hidup di lingkungan keluarga. Pada saat anak sudah mulai menjadi balita, dia mulai memiliki lingkungan sosial sendiri. Ya, mulai dari TK, mulai dari SD. Punya circle. Ya, sehingga pada saat dia memiliki lingkungan sosial sendiri, pada saat dia bersekolah, kita harus memperhatikan, kita harus bilang juga sama gurunya juga bagaimana anak ini ya, karena setiap anak itu juga berbeda. Betul. Seperti itu ya. Jadi harus kerja sama dengan orang-orang yang di sekitar anak juga Betul. harus ditanamkan sejak kecil, karena saya yakin kalau misalnya dari kecil sudah ditanamkan harus makan di rumah gitu. Kadang ada kan, Dok, itu bisa tertanam sampai seterusnya kan, Dokter? Iya, betul. Memang bisa seperti itu ya. Cuman kita tidak bisa memaksakan juga karena beberapa bunda memang mohon maaf kalau misalnya pagi harus bekerja dan sebagainya mungkin repot atau apa. Jadi untuk membuat jajanan-jajanan yang variatif atau kreatif itu sulit. Tidak ada waktu gitu ya, rasanya langsung ciki-ciki. Jadi yang pasti memang bekal dari rumah sangat penting. Dalam catatan tidak ditukar-tukar sama temannya lagi. Seperti itu ya. Bunda-bunda enggak usah khawatir. Karena bekal dari rumah meskipun tampaknya murah ataupun kurang enak, tetapi lebih sehat pada anak-anaknya. Karena bunda sendiri juga pasti akan memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh anak. Kandungan gizinya. Betul. Juga. Anak saya bisanya makan nasi hanya separuh porsi. Tapi anak saya lebih suka ke ikan. Ya bunda bisa variasi lewat situ. Ikannya dibikin nugget atau ikannya dibikin bergedel, kan bisa seperti itu ya. Semoga dengan adanya fenomena Cikibul ini juga sedikit menggerakkan hati bunda-bunda yang biasanya serba instan, serba ya udahlah terserah kamu beli apa aja. Nah, jangan sampai ya bunda-bunda gitu kita baru menyesal kemudian anak kita di rumah sakit gitu kan, sampai muntah darah karena lambungnya terluka gitu. Karena bagaimanapun kalau sudah pengobatan itu ya lama efek penyembuhannya ya, Dok ya. Jadi sebaiknya apalagi sampai harus ada tindakan bedah atau operasi seperti ya, itu ya. Tidak kebayang, jangan sampai ya bunda-bunda. Oke. Ya. Dokter, segmen terakhir kita ini mungkin ada himbauan nih, Dok, terakhir untuk masyarakat di Kabupaten Sumeneb. Ya kepada bunda-bunda, kepada semua orang tua dari anak-anak, kita sangat menyayangi pastinya ya, sangat mencintai anak-anak kita semua ya. Jadi himbauan saya untuk para bunda-bunda, mari kita lebih edukatif ke anak-anak. Jika anak-anak memang masih berusia batita atau di bawah 3 tahun, mungkin masih ada yang belum bisa dibilangin dengan baik atau apa, bunda-bundanya sangat berperan untuk mengatur dari makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak ini sendiri. Jika memang bunda-bunda juga makan makanan yang bukan makanan rumah, sebaiknya tidak di depan anak-anak, saran saya ya, karena itu menimbulkan rasa ingin tahu anak untuk mencoba. Ya, yang nomor 2 yang saya menjadi himbauan dari saya adalah jangan tergiur dari tren atau viralnya itu sendiri, dari menariknya jajanan itu ya, tetapi kita harus lihat apakah yang dimakan oleh anak saya ini mengandung kalori, protein, gizi yang cukup baik untuk pertumbuhan anak saya. Jika memang tidak, sebaiknya dihindari saja. Ya, menitipkan pesan pada guru, pada tetangga juga, itu mungkin sangat penting karena beberapa anak saya ketahuin dia tidak boleh makan jajanan luar oleh orang tuanya ya, tapi akhirnya dia makan di rumah tetangga. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu ya. Penting keluar dari areanya. Penting seperti itu ya. Dan yang selanjutnya, makanan instan memang merupakan makanan yang siap saji dan mudah. Dan memang tidak menimbulkan kesulitan dalam mengolah dan memasaknya. Tetapi perlu bunda ketahui bahwa segala sesuatu yang instan yang lebih mudah memang memiliki resiko yang lebih berbahaya daripada yang diolah oleh makanan sendiri. Begitu pesan dari saya. Ya.
Nah, iya dokter, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ya dokter ya. Semoga perbincangan kita kali ini tuh bisa membuka lah cakrawala bunda-bunda sekalian nih untuk lebih perhatian lagi, untuk lebih sabar lagi menciptakan kreasi-kreasi makanan tidak hanya menarik tapi juga sehat dan bernutrisi pastinya ya dok ya. Iya. Ya. Dr. Sylvie, terima kasih atas kehadirannya dokter. Semoga dokter sehat selalu dan selalu bisa menginspirasi, bisa mengedukasi kita dengan tema-tema yang menarik lainnya tentu. Oke, sahabat sehat di rumah, demikianlah perbincangan kita bersama dengan Dr. Sylvia Wijaya SPA seputar bahaya jajanan cikibul pada kesehatan anak. Nah, sekali lagi saya ingatkan jangan lupa untuk like video ini, komen dan juga subscribe channel YouTube RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb. Akhirnya saya Vita Supriyanti dan seluruh kru Puspa Channel yang bertugas undur diri. Salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.